Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Terjerat Hubungan dengan Jin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya, yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. La, ujar Risma bersenandung begitu berada di dalam kamar mandi. Di luar sudah sepi, hanya suara guyuran air dan nyanyian Risma dari dalam kamar mandi yang terdengar. Saat sedang sampoan, mata Risma terkena air sampo yang mengalir dari kepala, membuat Risma bergegas membasuh wajahnya. Namun rasa perih di matanya masih terasa, hingga tiba-tiba Risma merasakan ada angin hangat yang lembut seperti tiupan nafas seseorang mengenai matanya. Lalu perlahan-lahan rasa perih yang ia rasakan pun kemudian hilang. Merasa ada yang tak beres, Risma segera mengakhiri mandinya. Meski di bagian rambut masih ada sedikit sisa buih-buih sampo yang menempel. Di dalam kamar, rupanya Dini belum juga kembali. Tapi Risma tak terlalu risau, karena ia yakin Dini pasti sedang berada di luar. Mungkin sedang makan bersama teman-temannya di warung, atau hanya mengobrol-ngobrol santai bersama yang lain. Ia mengenakan baju yang paling bagus menurutnya, tapi membiarkan rambut panjangnya itu tergurai indah. Saat melewati pos security, Risma izin keluar untuk membeli barang-barang keperluannya. Ia harap cemas, takut kalau tak diizinkan. Tapi rupanya, security yang baik itu memperbolehkan saja Risma keluar. Risma yang memang orangnya tidak pelit itu pun memberikan uang rokok pada pak security-nya. Meski ditolak, Risma terus memaksa, sehingga mau tak mau, security itu terpaksa menerimanya. Di luar udaranya sedikit dingin, dan Risma berjalan pelan menuju ke arah jajaran pohon sengon yang berjarak tidak jauh dari pos security. Ia melihat seorang laki-laki tengah bersandar di salah satu pohon sengon. Laki-laki itu adalah Kamir. Ia mengenakan pakaian yang terlihat sedikit aneh bagi Risma. Sudah lama ya kamu menunggu. Mau berapa lama pun, aku tetap menunggu kamu, ujar Kamir seraya tersenyum. Senyumannya begitu sangat manis, membuat pipi Risma memerah. Laki-laki itu mengajak Risma untuk berjalan kaki menuju ke arah jajaran warung. Bagaimana kalau kau belikan makanan untuk kita? Ini uangnya, ujar Kamir memberikan beberapa lembar uang 100 ribuan. Mata Risma berbelalak. Masa iya harga lalapan di daerah sini semahal itu? Batin Risma menatap lembaran uang yang diberikan oleh Kamir. Kamir mendadak tertawa. Selebihnya untukmu, ujarnya. Risma semakin bertambah bingung. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang baru saja mengajaknya untuk jalan tiba-tiba memberikan uang yang jumlahnya tidak sedikit dengan sukarela? Risma berpikir pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh Kamir darinya. Maaf sebelumnya, tapi kalau kau pikir aku adalah perempuan yang bisa dibayar, kau salah besar, karena harga diriku tidak sebanding dengan uangmu, ujar Risma. Kamir terdiam, mulutnya ternganga sedikit mendengar perkataan Risma. Aduh, maaf Risma, aku sungguh tidak bermaksud merendahkanmu dengan uang ini. Tapi yang ku tahu, kebanyakan wanita suka dengan uang. Makanya aku berpikir
untuk memberikan yang banyak untukmu. Risma menarik nafas panjang, tapi ia melihat raut penyesalan pada wajah Amir yang membuatnya kemudian memaafkan pria tersebut. Risma menyeberang jalan dan menuju ke arah warung makan. Ia memesan 2 porsi makanan. Namun, saat sedang menunggu makanan siap, Risma digodok oleh 2 orang laki-laki yang sedang minum kopi di warung tersebut. Mereka mendekati Risma untuk meminta nomor teleponnya. Tapi Risma tak menanggapi dan berpindah duduk ke meja lain. Tiba-tiba, seorang di antara kedua mereka mengeluh sakit perut, hingga membuat terpaksa harus menumpang ke toilet warung. Risma tersenyum melihat sedikit warna kuning yang terlihat keluar dari celana lelaki itu. "Tukar," ucap Risma saat menerima pesanannya. Kata-kata jual biasanya diucapkan pedagang dan dijawab dengan kata tukar oleh pembeli di daerah Kalimantan Selatan. Namun di daerah Kalteng, khususnya penduduk asli sana, mereka hanya menggunakan kata terima kasih, kecuali kalau pedagangnya dari negara Kalsel. Tapi pemilik warung itu hanya mengangguk dan tak menjawab ucapan Risma. Risma tersenyum malu saat berjalan keluar. Kebiasaan di hilir Kalsel terbawa sampai sini. Malunya aku tidak direspon guam Risma. Mereka duduk di warung kecil dan makan di sana. Sesekali Risma curi-curi pandang pada lelaki itu. Namun di sekian kalinya ia mencuri-curi pandangan pada Kamir. Risma terperanjat kaget begitu melihat mata Kamir nampak menyala, seperti mata kucing yang terkena sorotan cahaya. Tapi begitu ia melihat mata Kamir lagi, matanya itu nampak normal-normal saja. Mungkin aku salah lihat. Setelah selesai makan, Kamir mengantar Risma untuk pulang kembali ke mesnya, meski ia tak ikut masuk ke dalam. Risma tersenyum ketika Kamir meminta izin untuk memegang tangannya. "Kau tidak takut dengan yang makhluk yang kau lihat? Maksudnya, jin misalnya." "Kenapa harus takut?" kata ibuku. "Kalau kita tidak macam-macam dan menghormati apapun itu kepercayaan di setiap tempat, kita tidak akan diganggu mereka. Karena kita hidup di dunia ini kan memang saling berdampingan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat." Kamir tersenyum dan mengangguk. Dini sedang muntah-muntah di luar kamar mes ketika Risma baru saja sampai. "Kamu kenapa, Din?" Dini tidak menjawab. Nampaknya ia sudah sangat lemas sekali. "Aku minta bantuan dulu ya, Din." "Jangan, bawa aku masuk ke kamar saja. Aku hanya masuk angin," cegah Dini cepat. Akhirnya mau tak mau, Risma menampah Dini masuk ke dalam kamar, membaringkannya di atas tempat tidur. "Aku kerok ya, Din, biar anginnya keluar." Dini mengangguk. Keesokan harinya, keadaan Dini semakin memburuk. Wajahnya pucat dan tidak bisa mencium bau-bauan. Bahkan mencium parfum Risma saja, dia akan muntah-muntah. "Risma," panggil Fitri dari luar kamar. "Iya, sebentar." Saat pintu terbuka, terlihat Fitri tengah berdiri bersama seorang perempuan. "Ku dengar tadi malam Dini muntah-muntah ya?" "Iya, masuk angin," jawab Risma. "Coba dicek dulu, siapa tahu sakitnya parah," ujar Fitri. Dari dalam, Dini menyahut kasar yang intinya dia tak ingin pergi ke klinik. "Jangan ngeyel. Kalau sakit ya diobati, apalagi di sini sudah ada kliniknya dan gratis. Jadi uangmu tidak akan berkurang," ujar Fitri. "Aku tidak mau, ya tidak mau. Ih, dasar." Hari itu adalah hari terakhir mereka kerja, dan besok sudah masuk waktu cuti. Risma dan Dini pun pulang selama 2 minggu. 2 minggu waktu kotor, pulang pergi terhitung di situ juga. Tapi tak tahu kenapa, Risma merasakan kesepian dan rindu berat pada sosok Amir saat dia berada di rumahnya.
Ibarat kata, makan tak kenyang, mandi tak basah karena rindu. Singkatnya, sampailah di hari di mana mereka kembali. Tapi ada yang aneh dari Dini. Saat ia memakai baju kerja mereka, perutnya terlihat membesar dari sebelumnya. Bila ditanya, jawabannya selalu kembung, masuk angin. Tapi apakah ada orang kembung setiap hari? Entahlah. Yang namanya bangkai pasti akan tercium juga baunya. Akhirnya, Dini dipaksa untuk melakukan tes kehamilan oleh pengawas mereka. Dan ternyata hasilnya positif. Dini hamil sudah 4 bulan. Ia sendiri tak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandungnya saat itu. Karena ia mengaku sudah tidur dengan banyak lelaki. Risma yang selaku teman sekamar Dini pun akhirnya ikut kena tes, tapi ia tak merasa melakukan apapun, tentu tidak keberatan. Alhasil, Dini dikeluarkan dari pekerjaannya secara diam-diam. Dengan mata yang sembab, Dini meminta uang perjanjiannya pada Risma. Aku sudah tidak punya uang, Ris. Aku pun bingung mau bagaimana menceritakan ini pada orang tuaku, ucapnya tersiap. Risma yang memang orangnya tidak tegaan itu lantas mengambilkan uang di dompetnya. Ini uang 3 juta, aku kulebihkan untukmu. Kamu yang sabar ya, Din. Dini mengangguk, ia mengambil uang tersebut dari Risma, lalu keduanya pun tidur. Paginya, saat Risma sudah berangkat kerja, Dini masih merapikan barang bawaannya. Saat sore harinya sepulang kerja, pesanan gaun milik Risma diantarkan oleh Desi. Namun saat akan membayarnya, Risma terperanjat kaget begitu mengetahui semua uangnya yang berjumlah 4 juta itu hilang. Risma terduduk lemas. Ya Allah, kemana semua uangku, isaknya. Kenapa, Ris? Tanya Desi. Uangku hilang, Des. Aku gak bisa bayar barangmu sekarang. Ya Tuhan, berapa yang hilang? Gak sedikit, Des, 4 juta. Sisa aku bayar hutang ke Dini tadi malam. Itu uang pemberian ibuku padahal. Dini tahu di mana kau taruh uangmu. Risma tertegun. Dini memang tahu di mana ia meletakkan uang semalam. Namun ia tak ingin menuduh Dini. Pastinya Dini itu pelakunya. Kurasa bukan. Mungkin memang ada pencuri yang masuk ke area mes kita. Kita kan gak tahu. Gak akan ada orang yang bisa masuk ke sini selain orang dalamnya juga. Kamu tuh terlalu baik atau memang bodoh sih, Riz. Sini ikut aku. Desi langsung menarik tangan Risma dan membawanya keluar area perusahaan. Tentunya setelah mendapat izin dari security. Desi menarik tangan Risma menuju ke arah warung, di mana lelaki yang dulu pernah mengganggu Risma sedang duduk di situ. Desi memperjelas semuanya, dan si laki-laki itu pun mulai bercerita. 1,5 juta kumpulannya yang aku berikan sama kamu, mulai dari barang-barang, pulsa, uang, sampai makanan. Kata Dini, itu semua kamu yang minta, dan bodohnya aku langsung percaya. Lemas kaki Risma mendengar cerita dari lelaki itu. Teganya Dini menjual namanya hanya untuk uang. Menjual namamu saja dia tega. Apalagi hanya mengambil uangmu. Jadi apa kau masih tidak percaya? Ujar Desi. Malam itu, untuk pertama kalinya Risma tidur sendirian di mes. Saat matanya sudah terpejam, ia mulai merasakan seorang memeluk erat dirinya. Pelukan hangat itu membuat Risma enggan untuk bangun. Keesokan paginya, saat ia bangun tidur dan bersiap untuk mandi, Risma terlihat lembaran uang 100 ribuan di atas kasur Dini. Ia mencoba mengusap matanya, menyangka kalau itu hanyalah mimpi saja. Tapi seberapa keras pun ia menggosok-gosok matanya, uang itu tetap ada dan tak bergeming dari tempatnya. Ya Tuhan, uang sebanyak ini milik siapa? Uang Risma langsung memastikan kalau pintu kamar mesnya masih terkunci rapat. Risma menutupi uang itu dengan selimut. Sebelum ia mandi, Risma tak berani menggunakan uang tersebut sedikit pun, karena uang itu bukanlah miliknya.
Pekerjaannya hari itu sedikit terganggu dengan pikirannya yang masih memikirkan tentang uang yang ia temukan di atas kasur Dini tadi pagi, hingga ia mendapatkan teguran dari pengawasnya. Saat pulang kerja, Risma cepat-cepat berjalan menuju mesnya. Saat ia mengecek di bawah selimut, ternyata uang itu masih ada di sana. Apa aku gunakan saja uang ini? Tidak, ini bukan uangku. Selesai mandi, Risma membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Saat ia terlelap, Risma kembali bermimpi. Tapi mimpi malam itu lain dari malam-malam sebelumnya. Di dalam mimpinya, Risma diajak berhubungan badan oleh Kamir, dan Risma sama sekali tidak menolaknya. Setiap sentuhan dan belayan Kamir begitu sangat nyata Risma rasakan. Saat terbangun, Risma mendapati bercak darah di spraynya. CD-nya yang semalam terpasang pun kini sudah terlepas, dan ada rasa nyeri di bagian kewanitaannya. Jantung Risma berdegup dengan cepat. Ia takut dengan apa yang ia lihat dan rasakan. Bagaimana mungkin berhubungan di dalam mimpi bisa sampai seperti ini saat ia terbangun? Risma tak fokus kerja hari itu. Rasa nyeri di area kewanitaannya membuat ia sulit bergerak dengan leluasa. Saat malam tiba, dan di saat Risma sudah berusaha memejamkan matanya, Kamil muncul di dalam kamar itu. Membuat Risma kaget dan ketakutan. Ia takut kalau teman-temannya tahu kedatangan Kamir. Mereka tidak akan tahu. Kau tenang saja, aku kemari karena aku rindu padamu. Sehari tak melihatmu rasanya seperti berbulan-bulan. Dari mana kau masuk? Pintuku kunci dari dalam. Bagaimana bisa kau masuk tanpa merusak kunci? Kamir tersenyum, ia mendekati Risma, naik ke atas tempat tidur, dan berbaring di sana. Hembusan nafasnya yang hangat mengingatkan Risma pada perasaan aneh yang selalu ia rasakan. Apa ini? Kamir memeluk Risma. Pelukan itu rasanya tak asing. Pelukan hangat yang menenangkan. Siapa kau sebenarnya? Aku Kamir. Aku seseorang yang mencintaimu. Kau bukan manusia kan? Aku tahu sekarang, dan semuanya mulai masuk akal. Dari awal aku datang, kau yang berdiri menatapku di sudut kamar mandi kan? Lagi-lagi Kamir tersenyum. Maafkan aku, bila aku tak jujur. Aku hanya takut jika kau tahu siapa aku sebenarnya. Kau akan menjauhiku. Aku takut kau tinggalkan, karena aku sangat mencintaimu. Perasaan apa ini? Kenapa aku tidak bisa marah? Kenapa aku malah nyaman dengan makhluk ini? Padahal dia sudah jujur mengatakan kalau dia memang bukan manusia. Apa aku sudah gila? Risma terdiam. Ia hanyut dalam pikirannya sendiri. Ketika pelan-pelan Kamir mulai mencubunya. Keesokan paginya Risma terbangun dalam keadaan tak mengenakan selai benang pun. Buru-buru ia mandi dan bersiap-siap untuk bekerja. Riz, nanti malam kita lihat acara yuk, ajak Desi. Acara apa Des? Wara, jarang-jarang loh kita bisa lihat acara ini. Acara apa itu? Ikut aja lah, daripada di mes mulu. Risma pun akhirnya mengiyakan, meski ia sendiri tak tahu acara apa yang dimaksud oleh Desi. Selesai mandi, Risma berdandan cantik mengenakan gaunnya. Namun tiba-tiba lampu mes mendadak pecah. Dari arah belakang terdengar suara berat seseorang. Aku tidak suka kau berpenampilan seperti itu saat akan bertemu orang-orang, ujar Kamir. Memangnya kenapa penampilanku? Ada yang salah? Kau terlalu cantik, aku tidak mau wanitaku dicintai oleh banyak pria. Atau kalau tidak, aku akan menyingkirkan para pria itu. Risma menganga mendengar perkataan Amir. Jadi aku harus pakai pakaian yang mana? Kau pilihkan untukku, ujar Risma kemudian. Sebuah kain berbau kecut melayang mengenai Risma. Pakai itu. Aku tidak bisa lihat, lampunya mati karena ulahmu. Risma pun mengambil HP-nya dan menyitari kain yang dilempar oleh Kamir. Astaga, ini kan lap kaki, ujar Risma melemparkan sisa baju busunya yang dijadikan kain lap. Ya, kau boleh pergi, tapi pakai itu.
Kau gila kah? Tak terdengar jawaban. Risma lalu mencari-cari uangnya yang merupakan pemberian Kamir. Namun uang itu ternyata sudah hilang entah kemana. Kau juga tak mau memberikanku uang. Aku akan memberikanmu uang hanya jika kau tidak jadi pergi. Risma menjadi emosi mendengar jawaban dari Kamir. Lalu tanpa pamit, ia lantas pergi. Keras kepala, tak mau menurut, ujar suara Kamir bergema di telinga Risma. Mereka berangkat dengan menaiki sepeda motor milik Desi yang dititipkan pada pemilik warung yang merupakan keluarga jauhnya. Namun karena jalanan pada saat itu sunyi dan sangat jauh menuju desa yang dituju, membuat Risma sedikit takut. Ia tak takut dengan hantu, tapi dengan orang-orang jahat seperti perampok dan lain-lain. Tapi kata Desi, di situ aman, ya walaupun sunyi sepi, tapi aman dari orang-orang jahat. Acara itu hanya berisi permainan judi, mulai dari kartu sampai gurak. Risma terlalu suka dengan acara itu. Apalagi acara manasnya masih lumayan lama. Alhasil, Risma mengajak Desi pulang sebelum acara manasnya mulai. Mau tak mau, Desi pun ikut pulang. Di tengah jalan mereka diikuti oleh 3 buah motor yang knalpotnya berisik sekali. Mereka terus memanggil-manggil Risma dan Desi, tapi berhubung mereka takut kenapa-napa, mereka berdua pun tancap gas. Saat Risma menengok belakang, ia melihat salah satu pemotor itu terbalik, entah apa yang terjadi. Puas, pulang sampai diikuti laki-laki. Untung aku mengikutimu, coba kalau tidak, entah apa yang terjadi padamu saat ini, ujar Kamir. Risma yang sebelumnya marah pada Kamir lantas tersenyum dan memeluknya dengan erat. Jadi kau yang membuat motornya tadi jatuh? Iya, itu kulakukan untuk menjagamu. Sebenarnya aku jarang menyakiti manusia, tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah berani mengganggu dan membuat takut wanitaku. Jadi aku terpaksa menyakiti mereka. Risma tersenyum dan memeluk erat Kamir. Dan sejak malam itu, hubungan keduanya semakin rapat. Risma tahu hubungannya dan Kamir adalah salah, tapi ia nyaman dengan sosok Jin tersebut. Ia merasa dicintai dan diperlakukan seperti ratu oleh Kamir. Kamir juga tak pernah memaksakan kehendaknya pada Risma. Hingga sampai suatu hari, Risma disuruh pulang oleh ibunya. Ia awalnya tak tahu apa maksud ibunya itu. Tapi yang pasti Risma membujuk Kamir agar mau ikut bersamanya ke rumah orang tua Risma. Awalnya Kamir menolak karena ia tidak bisa meninggalkan daerahnya. Ayolah, kumohon, bujuk Risma. Baiklah, tapi aku akan mengambil uang terlebih dahulu. Risma tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya, Risma izin cuti lebih dulu dengan alasan yang sudah ia persiapkan. Meskipun Kamir tak terlihat oleh orang lain, namun Risma cukup bahagia mengetahui Kamir ikut bersamanya. Di bus, Risma sengaja memilih perjalanan malam dan membeli 2 karcis atau tiket dengan bangku yang berdekatan agar bisa tidur bersandar di bahu Kamir. Singkat cerita, saat sampai di rumah, Risma dihadapkan dengan kenyataan yang membuatnya hampir pingsan. Bagaimana tidak, ternyata ia sudah dijodohkan, bahkan hari pernikahannya pun sudah ditentukan. Kamir mengamuk, barang-barang di dalam kamar Risma pecah berantakan. Aku akan membunuh siapapun yang memisahkan kita, ujar Kamir menggelegar. Risma ketakutan mendengar perkataan Kamir. Ia menangis sesegukan di antara barang-barangnya yang sudah berhamburan di lantai. Aku sendiri pun tidak tahu akan jadi seperti ini, isak Risma pelan. Diam, bentak Kamir. Pecahan kaca terlempar ke arah Risma dan melukainya. Saat Risma menjerit, barulah Kamir berhenti berulah. Maaf, kau terluka karena aku. Risma sebisanya menghindar dari sentuhan Kamir, membuat Kamir menjadi murka. Saat pintu kamar dibuka oleh ibunya, wanita itu kaget melihat kamar yang sudah seperti kapal pecah tersebut.
Saya tidak mau menikah dengan laki-laki yang saya sendiri tak pernah mengenalnya, Ma. Lalu kau mau bagaimana? Apa lupa? Apa yang terjadi berbulan-bulan lalu? Tolonglah, Riz, turuti kemauan Mama sekali ini aja. Ini juga untuk kebaikanmu. Risma tidak bisa, Ma. Risma sudah mempunyai kekasih. Mama tidak peduli. Kau ingatkan laki-laki pilihanmu yang dulu. Brak. Tiba-tiba ibunya Risma terjatuh dan tak sadarkan diri. Kamir, teriak Risma mengundang kedatangan Alia. Ya Allah, Mama kenapa, Kak? Panggil bantuan Al, cepat. Alia berlari kencang keluar rumah, memanggil tetangga terdekat dari rumah mereka. Namun, saat Alia akan masuk bersama dengan tetangga, pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci dari dalam. Mereka berusaha mendobraknya, namun pintu dari kayu ulin itu terlalu kokoh untuk didobrak. Kau ikut aku, ujar Kamir menarik Risma. Tidak, kau jahat. Aku tidak akan pernah ikut denganmu. Kau milikku. Prang, suara kaca jendela yang dipecahkan terdengar. Tolong, teriak Risma. Untungnya salah satu tetangga mereka tersebut adalah seorang guru ngaji dan sedikit paham dengan hal seperti itu. Beliau melakukan komunikasi dengan jin tersebut, namun jin laki-laki itu rupanya sangat kuat dan alot untuk diusir. Bahkan tasbih di dalam saku baju ustadz tersebut sampai terlempar di udara. Suara geraman itu memekakan telinga, membuat Risma, Alia, dan 2 orang lainnya jatuh tak sadarkan diri. Dan saat terbangun, keadaan sudah tenang. Risma pun sudah tak melihat keberadaan Kamir lagi. Azan subuh lama-lama terdengar dari toa atau musola di desa itu. Ustadz itu menarik nafas lega ketika melihat Risma sudah siuman. Alhamdulillah, kita belum terlambat. Walaupun kau tak jadi dinikahkan, jin itu tetap akan membawamu ke dunianya. Dan jin itu hanya mengulur waktu sampai kau benar-benar yakin untuk ikut bersamanya. Untung semuanya belum terlambat. Dunia Risma seakan runtuh seketika. Bagaimana tidak, karena ia sudah menyerahkan dirinya secara sukarela untuk memuaskan nafsu jin tersebut. Kepalanya mendadak pusing. Risma menangis sekencang-kencangnya, menyesali apa yang sudah ia lakukan selama berhubungan dengan Kamir. Ia bahkan hampir membuat sang ibu terbunuh. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Isak Risma dengan suara bergetar. Hubungan cinta yang menyesatkan dan tak seharusnya terjadi. Risma menyesali dirinya yang mau-maunya menerima sosok itu hanya karena wajahnya yang tampan dan sikapnya hangat. Setelah kejadian itu, Risma jujur pada calon suaminya, laki-laki yang dipilihkan oleh ibunya, tentang keadaannya saat itu. Namun laki-laki itu dengan ikhlas mau menerima Risma. Sekarang alhamdulillah rumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Bukan anak kandung keduanya, melainkan anak adopsi. Karena setelah kejadian itu, Risma sudah tidak bisa lagi memiliki anak. Rahimnya dirusak secara goib oleh jin yang pernah menidurinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.